Salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom. Bapak Ibu Saudari, kali ini saya membawa renungan singkat bagi kita, yaitu tentang kematian orang tua. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kematian merupakan suatu realita kehidupan yang tidak bisa ditolak, dihindari oleh setiap orang. Baik itu mereka yang miskin, yang kaya, bahkan yang kuat, bahkan yang lemah juga. Bapak Ibu, kematian merupakan satu juga kesakitan bagi kita. Apalagi yang dipanggil adalah orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang menjadi tulang punggung bagi keluarga kita, yaitu ayah dan ibu kita. Untuk itu kita tidak perlu cemas, Bapak Ibu. Ada satu firman Tuhan yang menguatkan kita kali ini, yaitu yang terlamit dalam surat Roma pasal 14 ayat 8. Begini firman Tuhan: sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma pada waktu itu, di mana jemaat Roma pada waktu itu mereka bertentangan, mereka saling menghakimi, mereka saling menganggap diri satu dengan yang lain, mereka menganggap diri benar. Bapak Ibu, sehingga Rasul Paulus menekankan kepada mereka bahwa hidup dan mati mereka adalah milik Tuhan. Setiap orang masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Tuhan. Tema bagi kita yaitu hidup dan mati milik Tuhan. Ada dua poin yang perlu kita renungkan dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kehidupan adalah milik Tuhan, Tuhan yang memelihara. Yesus Kristus mati agar semua orang percaya dapat terpelihara, yaitu terpelihara agar tidak menjadi budak dosa dan tidak masuk dalam kerajaan maut. Walaupun sekarang kita kehilangan orang tua, yang dimana orang tua kita ini adalah tulang punggung keluarga, dan kita masih belum puas dan masih belum bisa kita ikhlaskan kepergiannya. Apalagi kita sebagai anak-anak yang masih belum selesai sekolah, masih belum bisa mencari nafkah, masih belum sukses dan lain-lain. Pasti dalam pikiran kita, Bapak Ibu, pasti putus asa dan putus harapan, dan tidak tahu apa yang harus diperbuat kelak ketika nantinya orang tua kita ini telah pergi. Jadi Bapak Ibu Saudari, kita tidak perlu takut, karena kehidupan kita Tuhan akan pelihara. Walaupun orang tua kita tidak ada, tetapi kita tidak perlu putus asa, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu oknum yang menggantikan orang tua kita, ialah Tuhan Yesus. Kedua adalah kematian adalah milik Tuhan. Tuhan berjanji memberi kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudari, bukan hanya manusia saja yang mati, tetapi Tuhan Yesus juga telah mengalami kematian itu sendiri. Tetapi Dia berjanji pada waktu itu bahwa Dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan itu yang kita percaya, Bapak Ibu Saudari, bahwa Yesus telah mengalahkan maut itu. Yesus telah menang dan Dia telah dibangkitkan kembali. Jadi Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang tua kita sekarang sudah senang, bahkan sudah sembuh dalam penyakitnya, dan dia sudah kembali kepada Tuhan. Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus untuk setiap kita yang masih hidup. Bahkan kita dalam keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Jadi untuk itu kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan, tetapi kita harus mengikhlaskan kepergian orang tua kita agar tenang di dalam sana. Ada satu firman Tuhan di sini yang mengatakan kita, yaitu dalam Mazmur 116 ayat 15, bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kematian orang tua kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kita ujian yang berat yang tidak kita bisa tanggung, tetapi Tuhan tahu bahwa kita yang sudah ditinggalkan orang tua kita, Tuhan tahu bahwa kita dapat menanggungnya dan kita bisa hidup ke depannya nantinya. Jadi hidup dan mati kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Biarlah kematian orang tua kita menjadi suatu hal yang baru bagi kita agar lebih dekat dengan Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan. Hidup kita hanya seperti bunga yang di mana pagi hari segar dan sore harinya akan layu kembali. Seperti itu renungan singkat ini, Bapak Ibu Saudari. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Shalom.